Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Menarik sekali sebenarnya tema yang disiapkan pada siang hari ini. Indahnya menghadapi sakaratul maut. Ini tentu saja menarik kalau memang sakaratul maut itu indah, Pak. Padahal sakaratul maut itu bisa indah, bahkan sangat indah, tapi juga bisa tidak indah dan sangat tidak indah. Karena pertemuan saya konon direncanakan 2 kali, hari ini dan Kamis. Saya ingin pada pertemuan kali ini kita justru malah membicarakan bagaimana supaya sakaratul maut itu indah di hari Kamis yang akan datang. Ya, maksudnya di Kamis kita bahas indahnya itu, bukan sakaratul mautnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, sejak awal memang Allah sudah memberikan kepada kita satu di antara 2 pilihan, mau indah atau tidak, itu nantinya. Di Quran surah Al-Kahfi ayat 29, Allah memberi hak sepenuhnya kepada kita manusia untuk memilih apakah manusia mau memilih beriman atau memilih kafir. Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi hanya satu di antara 2 pilihan. Karena nanti ujung-ujungnya di akhirat juga manusia hanya satu di antara 2 tempat. Dia akan kekal di surga atau kekal di neraka. Jadi tidak ada pilihan ketiga, Pak. Kalau mau mukmin ya mukmin, kalau mau kafir ya kafir. Gak ada istilah rada mukmin. Ya, alhamdulillah lah segitu juga sudah rada mukmin. Atau rada kafir gitu. Sayang ya orang itu rada kafir seetik. Kalau dia memilih kafir dan bertahan istiqomah dalam kekafirannya sampai saat sakratul maut, sudah pasti tidak indah itu. Nanti juga akan kita bahas itu di hari Kamis, bagaimana nauzubillah tak terbayangkan gitu, digambarkan Al-Quran ngerinya orang-orang yang mengakhiri hidupnya dalam keadaan kafir dan fasik. Kalau dia memilih kafir sampai akhir hayatnya, sampai sakratul maut ukurannya itu. Tapi kalau misalnya beberapa saat sebelum sakratul maut dia berbalik memilih beriman, wah selamat dia, bisa indah itu. Memang ukurannya itu harus sampai sakratul maut. Karena Rasulullah SAW menggambarkan di dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan masuk dalam kelompok hadis arba'in, dikenal seperti itu. Ada orang yang sepanjang hidupnya itu sudah kufur pada Allah.
Sehingga antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal lagi. Tiba-tiba dia mendapat hidayah, lalu masuk Islam, lalu meninggal. Husnul khotimah, ujung yang sangat baik gitu. Nah, itu indah, Pak. Indah kalau itu. Dan itu pernah terjadi di zaman Rasul, dialami oleh seorang Yahudi. Banyak sebenarnya, cuman ini ada contoh Yahudi yang contoh yang paling ekstrim, Pak. Kenapa? Karena saat perang sedang berkecamuk, dia datang menemui Rasul. Lalu dia bertanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa yang dijanjikan Tuhanmu jika saya masuk Islam, lalu saya perang, lalu saya mati? Surga, kata Rasulullah. Oh gitu? Kalau gitu saya masuk Islam. Dia baca syahadat di hadapan Rasul, rupanya dia bawa 2 butir kurma. Satu butir diberikan pada Rasul, satu lagi dia makan. Dia hunus pedang masuk ke medan perang. Selesai perang, para sahabat mengumpulkan para sahabat yang mati syahid, para syuhada. Rasul kemudian sebagai panglima perang mengontrol gitu kan. Ditemukanlah si mantan Yahudi itu. Tidak digabungkan oleh para sahabat dengan para syuhada itu. Rasul langsung menegur para sahabat. Kenapa? Dia seorang Yahudi. Oh tidak, kata Rasulullah. Dia tadi berperang di pihak kita. Tolong buka mulutnya, kata Rasul. Dibuka mulutnya. Kurma itu masih ada dalam mulutnya, belum sempat habis. Gitu. Jadi mungkin nggak sempat 2 menit, 1 menit pun nggak sempat, Pak. Jadi begitu masuk langsung maut, Pak. Kurma aja 1 belum sempat dimakan. Gitu. Kata Rasul, gabungkan dia dengan para syuhada yang lain, dia ahli surga. Allahu Akbar. Husnul khotimah luar biasa, Pak. Belum sholat dia tuh, sekali belum saum, mau haji, wah kota na irahang ada banan apa. Ini belum apa-apa dia, surga, Pak. Nah itu husnul khotimah. Jadi ukurannya memang harus sampai sakratul maut. Sebelum sakratul maut kita belum bisa memvonis seorang itu husnul khotimah atau su'ul khotimah. Saya melihat misalnya ada orang kafir, ya mau calon neraka, belum tentu, Pak. Mungkin tiba-tiba dia masuk Islam. Atau kita melihat orang yang soleh, wah ya mau ke surga, belum tentu. Karena kata Rasulullah SAW di dalam hadis itu juga ada orang yang luar biasa muslimnya dan solehnya itu. Sehingga antara dia dengan surga itu tinggal 1 jengkal lagi, Pak. Entah iblis dari mana yang membisiki dia, tiba-tiba dia berbalik, murtad. Tidak lama kemudian dia meninggal dunia dalam kekafiran. Maka dia su'ul khotimah dan kekal di neraka, hapus seluruh kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya. Maka nanti ketika kita akan bahas apakah husnul khotimah atau su'ul khotimah itu memang harus mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dari mulai akil baligh sampai dia mencapai sakratul maut. Ini tadi kalau dia memilih kafir lalu dia tetap dengan kekufurannya sampai sakratul maut, pasti su'ul khotimah itu, pasti sangat tidak indah, Pak. Dan sudah bukan tidak indah lagi, pasti sangat luar biasa mengerikan itu. Nah, andai kata dia memilih beriman, dia memilih beriman ini sekarang pilihannya. Dia memilih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin dia husnul khotimah, sangat mungkin juga su'ul khotimah. Sangat mungkin indah dan sangat mungkin tidak indah. Nanti juga akan kita coba jelaskan bagaimana orang-orang yang mukmin tapi dia mati dalam kefasikan. Dosanya jauh lebih berat dibanding amalnya. Dia pun tidak indah, Pak, sakratul mautnya. Karena kita temanya
indahnya sakratul maut, jadi kita bicara yang kedua, Pak. Bagaimana supaya kita itu bisa betul-betul menjemput ajal itu dengan suasana yang sangat indah, Pak. Insya Allah kalau nanti Bapak sudah mendengar bagaimana indahnya ini, Bapak akan segera ingin husnul khotimah. Ya, segera ingin husnul khotimahnya kapan, Pak, itu kan, Pak? Nah, bagaimana caranya supaya husnul khotimah? Lihat di dalam Quran surat Fussilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu. Sesungguhnya mereka orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, Tuhan kami adalah Allah. Lalu dia istiqomah dengan prinsip itu. Nah, syaratnya harus istiqomah sampai sakratul maut. Barulah saat sakratul maut itu tatanazzalu alaihimul malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kalau dia sampai sakratul mautnya itu istiqomah menjadikan Allah itu sebagai Rabbnya, maka barulah para malaikat itu akan turun lalu menyatakan, kamu jangan takut, jangan sedih, gembiralah karena kamu ahli surga. Nah, itu yang husnul khotimah. Nah, jadi kalau kita lihat, dia harus istiqomah, Pak. Bisa saja seorang menyatakan Tuhan saya adalah Rabb saya adalah Allah, besok lusa dia sudah berubah lagi, Pak. Maka itulah sebabnya keistiqomahan ini sesuatu yang mutlak harus kita miliki, Pak. Itu sebabnya Allah sudah mengatur sedemikian rupa bagi kita sebagai orang muslim, minimal dalam sholat fardu itu kita berdoa pada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Artinya istiqomah kami di jalan yang lurus. Kita tidak mohon kepada Allah lagi petunjuk bagaimana supaya bisa di jalan yang lurus. Petunjuk itu sudah Allah turunkan pada kita. Sudah jelas dalam Quran dan Sunnah. Yang kita mohon dalam ihdinas siratal mustaqim itu, Allah berkenan membimbing kita, memberi hidayah pada kita supaya kita bisa ajak istiqomah di jalan Allah itu. Mungkinkah kita bisa istiqomah selamanya di jalan Allah? Memang sebagai manusia tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Istiqomah langsung di jalan lurus. Pasti suatu saat kita pernah keluar dari garis, Pak. Kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu pasti pernah berbuat salah. Nah, karenanya enggak mungkin ada manusia yang terus berada di garis istiqomah itu, di garis siratal mustaqim itu. Kalau ada manusia yang mengaku, alhamdulillah saya belum pernah sekalipun keluar dari garis gitu. Belum pernah sekalipun saya mau melakukan kesalahan kekhilafan, mohon maaf saya terpaksa meragukan kemanusiaan dia. Ini berarti malaikat ini. Pasti kita pernah keluar, Pak. Mungkin bedanya saya dengan hadirin hanya urusan kecil dan besarnya dosa. Banyak dan sedikitnya dosa. Kalau saya mungkin dosanya besar-besar dan banyak jumlahnya. Kalau hadirin kecil-kecil dan sedikit. Ya. Amin, Pak. Jangan ragu untuk mengaminkan itu, Pak. Cuman aminkan bagian akhirnya, Pak. Jadi sangat mungkin kalau kita buat garis gitu, garis itu. Nah, ini dari garis ini mulai dari akil baligh sampai sakratul maut. Nah, kita harus berada di garis itu, Pak. Keluar dari garis itu ada dua kemungkinan, Pak. Keluarnya kita dari garis ini bisa dalam pengertian dosa. Harusnya dia sholat, tapi dia tidak laksanakan karena malas. Dosa, keluar dia dari garis. Harusnya dia jujur, tiba-tiba dia berbohong.
Ya keluar dari garis dalam arti dosa. Atau keluar dari garis dalam arti kafir, Pak. Nah, orang yang keluar dari garis ini sangat mungkin untuk kembali lagi ke garis. Ukurannya sampai sakaratul maut, Pak. Selama belum sakaratul maut dia sangat mungkin untuk kembali ke garis. Baik yang dosa maupun yang kafir. Kembalinya ke garis inilah yang disebut dengan taubat. Apa bedanya dengan istighfar? Kalau istighfar itu lidah kita mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Rasul itu hampir 100 kali katanya setiap hari dalam hadis itu. Antara 70 sampai 100 kali mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim. Tapi kalau taubat itu ar-ruju' ilal haq. Kembalinya seorang pada kebenaran, artinya ke garisnya tadi. Jadi percuma saja kalau dia tidak kembali ke garis, cuman lidahnya saja astagfirullahaladzim, tapi di luar garis percuma, Pak. Dia harus kembali ke garis. Nah, itu. Mau kafir sekafir apapun, dia punya peluang untuk kembali ke garis. Allah Maha Pengampun, Pak. Keluar lagi, ya balik lagi. Itu nanti bakal dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan. Wa amman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Berapa banyak dia keluar garis, berapa banyak berada di garis, Pak. Nah, kita itu kebanyakan keluar masuk, Pak. Nah, mudah-mudahan lebih banyak di dalam garis kita daripada keluarnya gitu. Siapa yang disebut di dalam garis ini? Maka setiap detik dalam hidup kita harus berada di garis, Pak. Nah, kalau gitu setiap detik kita harus dalam Islam. Kalau kita ingin selamat sampai sakaratul maut itu tadi, kita harus berada terus di garis. Caranya bagaimana? Kita harus mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Maka pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu lah yang membuat kita berada di dalam siratal mustaqim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Az-Zariyat 56. Maka kita harus selalu berada di dalam garis. Bagaimana caranya untuk berada di dalam garis? Kita harus berada dalam syariat Allah. Hidup kita niatkan untuk Allah dan kita lakukan semua kehidupan kita sesuai dengan syariat Allah. Maka kita berada di garis itu. Itulah sebabnya kepada orang yang memilih beriman itu Allah menyatakan di dalam Al-Baqarah 208, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian memang memilih beriman, masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara total, Pak. Jadi harus berjuang terus untuk terus berada di garis, Pak. Jadi karena kenapa yang nanti bakal dihisab itu oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bagian dari kehidupan kita, tapi kehidupan kita per detik, Pak. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi keislaman kita kalau kita ingin husnul khotimah, ingin tadi menjemput kematian dengan seindah-indahnya, ya kita harus istiqomah di dalam keislaman. Menjadikan hidup kita sepenuhnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka orang yang istiqomah hanya dalam hidupnya hanya dalam sholat saja dan saum, haji, dia berada di garis. Tapi di luar sholat, saum, haji dia sudah berada di luar garis gitu. Wah, berat sekali untuk bisa husnul khotimah, untuk indah dia menggapai apa? Sakratul maut. Ada sebuah hadis, mudah-mudahan ini lebih meyakinkan kita karena ini ya. Sebuah hadis yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah, pernah datang seorang pria menemui Rasulullah. Lalu dia mengadukan perihal seorang wanita
Inna fulana tuzkaru min kasrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita Rasulullah di masyarakat kita ini, dia dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, dan banyak saumnya. Maksudnya banyak sholatnya ini bukan berarti subuhnya 5 rakaat gitu ya, atau subuhnya 2 kali gitu. Banyak sholatnya itu di samping sholat yang wajib, dia rajin melakukan sholat-sholat sunnah. Di samping zakat yang wajib, dia banyak bersedekah. Di samping saum yang wajib, dia banyak melakukan saum-saum sunnah. Begitu kata si pria ini mengadukan pada Rasul. Jadi si pria ini sebenarnya ingin tahu dari Rasul hukum orang yang seperti ini gimana di mata Allah gitu. Jadi bukan ingin menggunjing ya. Kalau sebab beliau pasti tahu menggunjing itu dosa. Al-Hujurat ayat 12 ya, ghibah. Jadi dengan ini boleh-boleh saja kita menceritakan keburukan orang lain, Pak. Kalau kita ingin mengambil hikmah dari keburukan itu. Asal jangan sebut namanya. Makanya sahabat itu mengatakan inna fulanah, ada seorang wanita. Jadi kita pun boleh Pak cerita seperti itu. Ada seorang pria atau seorang ibu, aduh akhlaknya goreng patut pisan. Siapa? Oh nggak bisa saya sebut dong. Kalau saya sebut kan jadi riba. Tapi saya jadi penasaran, saya tersebut ngaran nama. Ya gimana lagi ya, nggak bisa. Ya sudahlah kalau gitu, nggak usah sebut namanya. Tapi masih se-RW dengan kita. Masih se-RW. Oh se-RW, satu RT dengan kita. Itu berarti RT 2-nya. Bukan, RT 3 ya. Lain. Ya berarti RT 4 kalau gitu. Iya, RT 4. RT 4 kan cuma 2 jalan. Jalan itu dengan jalan ini kan. Jalan ini bukan, oh jalan itu berarti jalan itu. Iya jalan itu emang. Nah, jalan itu kan pendek, cuma 30 rumah setahu saya itu. Maksud Bapak yang di awal jalan itu begitu kita masuk? Bukan. Agak tengah kan? Enggak, berarti yang di ujung. Oh iya yang di ujung. Yang di ujung kan paling nggak cuma 2, kalau nggak kanan yang kiri. Yang kiri maksudnya bukan, oh berarti yang kanan. Itu mah tuh, inya. Atau itu mah yang pagarna hejo, nya. Atau itu masih bapak anu, nya. Ya untuk apa nggak disebut namanya kalau identitasnya begitu sangat jelas Pak. Rasul makanya tidak bertanya kepada pria yang ngadu ini tentang siapa wanita itu. Yang Rasul tanya kenapa wanita itu? Ya itu tadi banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Semua masyarakat mengenal dia sebagai wanita ahli ibadah. Sampai-sampai istri Rasulullah SAW, Aisyah pernah menduga, Pak. Kalau boleh saya menduga, ini wanita mesti ahli surga. Gimana enggak ahli surga ibadahnya kayak gitu? Alangkah terkejutnya sahabat yang bertanya termasuk Aisyah ketika Rasul mengatakan sayang, innaha finnar. Wanita ini kelak di akhirat nanti nggak bisa langsung masuk surga. Dia tidak husnul khotimah. Dia tidak akan indah sakratul mautnya. Dia harus mampir nanti di neraka jahanam. Kok bisa begitu Rasulullah? Bukankah dia luar biasa ibadahnya, tidak ada saingannya di masyarakat kita ini? Ya dari segi ibadah itu ya kata Rasulullah. Tapi dosanya jauh lebih berat dibanding ibadahnya. Gerangan apa dosa yang pernah dia lakukan Rasulullah? Tuzi jiraniha bilisaniha. Dia pernah menyakiti hati tetangganya karena lidahnya yang tidak bisa diam itu. Islam bukan hanya urusan sholat, saum, haji. Urusan keislaman kita adalah urusan seluruh kehidupan kita. Wa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Karenanya yang bakal dimintai pertanggungjawaban oleh Allah di akhirat nanti bukan hanya sholat, zakat, saum, haji, seluruh kehidupan kita per detik, Pak. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Zarrah itu kalau kita nyebutnya atom mungkin ya.
sesuatu yang saking kecilnya udah nggak bisa dilihat oleh mata telanjang, Pak. Harus pakai alat mikroskop misalnya. Itu akan dihisap oleh Allah. Itulah sebabnya kenapa Islam itu hadir dengan 6.666 ayat Al-Quran plus kurang lebih 5.000 hadis. Kenapa harus sebanyak ribuan ayat dan ribuan hadis seperti itu? Karena yang mau diatur dari seorang muslim itu yang memilih beriman itu, seluruh kehidupan dia per detik, Pak, dari A sampai Z kehidupan dia, dari masuk WC sampai kehidupan bermasyarakat bernegara. Dia harus muslim, harus kafah Islamnya, Pak, kalau ingin husnul khotimah. Maka kita lihatlah di dalam hadis itu, masuk WC ada aturannya, ya toh? Masuk WC itu ibadah nggak, Pak? Harusnya ibadah. Ibadah itu dua, Pak, kunci utamanya kan. Niatnya harus karena Allah dan dilakukan sesuai dengan aturan hukum Allah. Bagaimanapun ibadah itu sangat mulianya, sangat baiknya, kalau tidak niatnya karena Allah percuma, Pak. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yuraun. Percuma saja sebuah salat sebaik apapun kalau niatnya bukan karena Allah. Niatnya karena Allah tapi tidak sesuai dengan syariat Allah, tidak akan jadi ibadah. Niatnya betul karena Allah, bahkan saking dia tuh ingin beribadah sebanyak-banyaknya pada Allah, kadang-kadang sholat subuh tuh kalau lagi rajin 7 rakaat, Pak. Kalau lagi malas 1 rakaat. Kalau lagi malas sekali ya 2, Pak. Puasa kadang-kadang bukanya tuh jam 10 malam gitu. Nah, itu malah ngawur, Pak. Orang lain tawaf itu 7 putaran, dia 12. Nah, itu enggak benar, Pak. Jadi harus karena Allah dan sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Maka apabila kita melakukan sesuatu dengan niat lillahi ta'ala dan kita lakukan sesuai dengan syariat Allah, pasti ibadah, Pak. Maka masuk WC itu jadi ibadah. Masuk WC mana, bagaimana aturannya, Pak? Kaki mana duluan? Kaki kiri. Apa yang dibaca? Ya, itulah. Sampai masuk di dalam ada aturan lagi enggak? Ada aturannya, Pak. Tidak boleh menghadap kiblat, tidak boleh membelakangi kiblat. Masa kita di WC, Pak, sama dengan kita waktu sholat menghadap kiblat? Ya, arahnya jadi ke sana atau ke situ. Tolong periksa WC di rumah kita masing-masing. Sudah betul enggak arahnya, Pak? Keluar dari WC, kaki mana duluan? Kanan. Apa yang dibaca? Ghufranak atau alhamdulillahillazi azhaba anyal azza. Ya, jangan sampai tertukar dengan alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jal. Kayak heula itu. Itu di WC dahar naon eta at'amana wa saqana. Maka kalau masuk WC mengikuti aturan syariat Allah Subhanahu wa taala, masuk WC itu jadi ibadah atau tidak? Jadi ibadah, Pak. Sekarang berapa kali kita pernah masuk WC, Pak? Selama hidup ini. Jadi bagaimana mau husnul khotimah kalau hidup kita itu tidak semuanya dalam rangka ibadah pada Allah. Betapa sayangnya ini masuk WC nggak jadi ibadah, Pak. Makan ibadah nggak, Pak? Belum tentu, Pak. Harus sesuai dengan syariat Allah. Makan dengan tangan mana? Kanan. Karena kata Rasul hanya setan yang makan dengan tangan kirinya. Lalu sebelum makan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ibadahkah itu, Pak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Enak baca Bismillah 1000 kali juga kalau makan daging babi. Nggak jadi, Pak, nggak jadi ibadah makan itu. Daging babi apa? Orang yang saya makan ayam, Pak, daging ayam. Betul, daging ayam. Cuman ayam siapa? Nuta tangga. Kebetulan masuk ke rumah. Tiba-tiba tertutup pintu. Terus si ayam nyamperin. Kapencit. Kagoreng. Kadahar tuh nama itu. Oh ya, ya tidak jadi ibadah malah jadi dosa pada ayam batur.
Enggak, ini ayam tetangga dari mana? Orang saya beli dari pasar, betul, beli dari pasar. Tapi uang untuk membelinya dari mana? Kan dari hasil korupsi. Oh, tetap tidak akan ibadah. Jadi ya barang yang dimakan itu harus halal, diperoleh dengan cara yang halal, dengan niat karena Allah, mengikuti syariat Allah, jadi ibadah. Menikah ibadah enggak, Pak? Belum tentu, Pak. Belum tentu. Menikah sesama jenis ibadah di mana, Pak? Saya waktu diundang khutbah Idul Fitri di Hong Kong, Pak. Itu pengalaman juga saya. Khutbah di depan lebih dari 100.000, Pak, yang hadir itu di Victoria Park itu ya, alun-alun kota Hong Kong. Lebih dari 100.000 perempuan semua, Pak. Paling hanya 3% lah laki-lakinya itu. TKW kita, Pak. Pada umumnya TKW kita. Itu sebelum khutbah saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Konjennya itu. Yang paling rumit saya hadapi di sini itu TKW itu banyak yang lesbi katanya, Pak. Oh gitu, saya bilang. Iya, Pak. Nah, mereka sudah terbuka aja katanya. Berani gitu jalan bermesraan di kota Hong Kong. Nah ini katanya sebentar lagi Bapak bisa saksikan, saya pada datang ke kedutaan karena saya datang beberapa hari sebelum Idul Fitri kan. Mereka datang itu. Ini katanya fitrah saya. Ini fitrah untuk pasangan saya. Dan ini fitrah untuk anak saya. Anak di mana? Awewe jeung awewe bisa boga budak. Mereka begitu sudah menikah 1 tahun, mereka beli boneka, Pak. Lalu boneka itu dianggap sebagai anaknya. Dikeluarkan fitrahna. Alus ari ngaluarkeun fitrahna mah, Pak. Ngan eta kuna boneka dianggap budak dikeluarkeun fitrah gitu. Sehingga kata Pak Konjennya itu pada saya, kita pernah dibuat malu karena beritanya naik ke koran. Jadi pernah katanya pasangan TKW kita yang lesbi itu sedang jalan di trotoar Hong Kong bawa anaknya itu yang notabene boneka itu. Kesenggol oleh wanita Hong Kong. Jatuh si boneka itu. Wah, paniknya dia angkat gitu kan. Sebagaimanalah paniknya seorang ibu ketika anaknya itu jatuh gitu. Yang satu lagi pasangannya langsung nangkep si perempuan yang nyenggol itu, diseret ke polisi. Lalu dia lapor ke polisi bahwa wanita ini telah menyenggol dia sehingga anaknya sempat jatuh. Mungkin dia khawatir geger otak gitu anaknya tuh. Kayaknya polisi telepon pihak kedutaan, ini katanya ada warga Anda yang sedang laporan, kelihatannya mah rada liar ya. Nah saya bilang ini mereka hadir nggak Pak Konjen kalau Idul Fitri gini? Kalau sholat Idul Fitri insya Allah hadir. Saya bilang kesempatan ini. Maka dalam khutbah saya selipkan itu, Pak. Saya kebetulan saya bilang ditakdirkan oleh Allah itu sejak kelas 4 SD saya ingat itu. Saya suka binatang, Pak. Oh, di rumah saya itu yang cuman sebesar itu pernah berdesakan kita dengan binatang itu. Saya kesian anak-anak istri saya aja, Pak. Itu pernah di rumah tuh, dalam rumah ada burung hantu, Pak. Kalau malam itu anak saya lewat, serut gitu sambar gitu, Pak. Ngejerit kan itu. Apa saja si amang pernah ada, Pak. Sekarang saya batasi aja cuman jenis kucing, ayam, burung gitu, ikan. Saya suka binatang. Selama puluhan tahun saya bergaul dengan binatang, saya bilang. Belum pernah saya melihat ada ayam jago saya itu yang homo. Ayam jago lalu mendekati ayam jago lagi bermesraan. Gak ada, Pak. Belum pernah saya melihat kucing betina saya yang lesbi lalu bermesraan dengan betina lagi. Tidak, yang betina segera mencari yang jantan, jantan mencari betina, ketemu dengan jantan lagi berkelahi malah, Pak. Ngerti dia bahwa pasangannya itu harus lawan jenis. Sayang, saya bilang saya nggak mengerti bahasa binatang seperti Nabi Sulaiman. Kalau kita ngerti, jangan-jangan kucing itu lagi ngomongin kalian, saya bilang. Itu jelema lalieur kabeh tina itu. Piraku bikang jeung bikang, jalu jeung jalu, mikir seeutik kata kucing itu. Mikir seeutik itu. Jadi kalau menikah itu harus dengan
Lawan jenis. Jadi kalau dengan lawan jenis ibadah nggak? Ya, belum tentu, Pak. Lawan jenis yang halal. Nah, kalau sudah lawan jenis yang halal, beribadah nggak itu, Pak? Pernikahan itu? Belum tentu, Pak. Walaupun istri sendiri kalau sedang dalam keadaan haid dengan nifas, nggak boleh, Pak. Nah, istri saya betul, tapi ada aturannya dari Allah. Kalau bercumbu saja silakan. Tapi kalau sampai hubungan suami istri, haram, dosa, Pak. Londa ini istri yang halal dan tidak dalam keadaan haid dan nifas, ibadah tidak? Belum tentu, Pak. Nah, kalau ini saya agak sulit menjelaskannya, Pak. Tapi lebih baik saya pakai bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran itu sangat halus, Pak. Nisa'ukum harsun lakum, fa'tu harsakum annasitum. Wanita istrimu itu adalah, wahai para suami, ini Allah berfirman arahnya kepada jam 1 ya. 2 menit lah, Pak. 3 lah. Wahai para suami, istri itu adalah kebun bagi kalian, bagimu. Maka datangilah kebunmu. Hebat sekali Al-Quran itu. Halus sekali bahasanya. Istrimu itu kebun. Lalu istri itu diibaratkan kebun. Kebun itu apa? Tempat kita bercocok tanam. Dengan harapan akan membuahkan panen. Oh, berarti wahai para suami, datangilah kebunmu. Artinya datangilah istri itu yang bisa menghasilkan keturunan. Di wilayah kebun itu yang hanya bisa menghasilkan keturunan. Berarti haram mendatangi tetangganya kebun. Ya kumaha ngabahasakeunana saya gelir, Pak. Tapi saya kira ini sudah cukup halus, Pak. Haram mendatangi tetangganya kebun. Kenapa? Tidak akan menghasilkan panen. Tidak akan bisa menghasilkan keturunan. Haram di situ, dosa, Pak. Oh, suami itu hanya boleh mendatangi kebun. Imam As-Syafi'i rahimahumullah, salah satu tokoh mazhab yang 4, pernah kaget ketika ada seorang muridnya memahami salah pendapat beliau. Kemana-mana dia cerita bahwa Imam Syafi'i membolehkan seorang suami mendatangi tetangganya kebun. Segera dipanggil itu muridnya di depan murid yang lainnya. Ini saya harus luruskan, walaupun hanya seorang yang salah memahami. Ini harus saya luruskan. Yang saya maksudkan, saya menjelaskan ayat Quran itu. Datangilah kebunmu dari arah yang kamu sukai. Silakan. Mau dari arah tetangganya kebun, silakan. Asal tetap masuknya ke kebun. Aduh, ya Allah. Lega saya sudah menyampaikan. Jadi, marilah Bapak Ibu sekalian, kita Islamkan diri kita secara kafah. Dalam kerja kita, dalam kita berumah tangga, dalam kita bertetangga, dalam kita bermasyarakat, dalam kita mengabdikan seluruh kehidupan kita per detik. Kita harus sesuaikan apa yang kita lakukan itu dengan syariat Allah. Niatkan itu benar-benar ikhlas karena Allah. Jika kita bisa istiqomah seperti itu sampai hari Kamis nanti, insya Allah kita husnul khotimah, Pak. Kita bahas nanti indahnya kematian ketika kita betul-betul istiqomah sampai sakratul maut. Bagaimana indahnya kematian itu, insya Allah kita akan bahas pada hari Kamis yang akan datang. Semoga Allah selalu membimbing kita di jalan yang diridainya. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.